Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke kawan, nah hari ini to the point. Bang Heri lagi di lahan kita, yang satunya ya, yang campur suket, intinya seperti itu ya. Saya mau memupuk ubi jalar saya, ini yang kedua ya. Seperti ini, mengerikan. Sebelum kita lakukan pemupukan, karena lahan saya ini penuh dengan gulma, ini wajib kita cabut terlebih dahulu untuk lahan kita. Nah ini untuk yang sebelum saya cabuti kayak gini, ini rumputnya itu tenan sampai bertumpuk dengan tanaman saya ya. Nah, ini usianya, ini saya tanam di pertengahan puasa kemarin ya, mungkin sekitar 1 bulan beberapa hari. Nah ini untuk bedengan atas ini terdapat 8 lajur. Nah ini untuk varietas ada beberapa, ini ada gemoy 1 yang tetap jadi andalan saya, yang mempunyai umbi super cepat ya. Ini kalau nggak salah usianya 1 bulan 6 hari ya, atau 36 HST. Nah, sama semua. Ini yang kemarin saat tanam itu di usia 1 minggu terserang embuk, akhirnya pada mati semuanya. Nah, sebagian besar akhirnya gotang ya. Nah ini untuk tanam yang selisihnya lumayan 2 minggu, akhirnya ya ketinggalan. Ini nanti ya otomatis panennya ya tidak bareng ya, karena kendala alam yaitu faktor penyakit embuk itu atau uret yang di sini orang bilang. Nah ini untuk varietasnya yang selalu saya tanam. Nah ini ada Red Kasdu 1, Red Kasdu 2, ada Gemoy, ada Pelangi, juga ada Ubi Madu, dan Red Kasdu Red Sweet 1, 2 juga ada. Komplit pokoknya lahan Bang Heri kayak gini. Nah ini penampakan dari atas ya. Nah, ini antar petak dari kayak biasanya. Nah ini akan kita jadikan lahan alpukat ya ke depannya untuk jangka panjang. Nah ini menunggu waktu buah ya, ini tetap bisa kita manfaatkan tumpang sari dengan pohon-pohon alpukat ya. Ini alpukatnya usianya sekitar 2,5 tahun ya. Seperti ini ya. Yang penting ubi jalari mantap ya. Nah akhirnya ini untuk pemupukan yang kedua kawan. Ini usianya sekitar 36 hari, ini akan saya pupuk yang kedua. Kenapa harus dipupuk? Ya karena lahan kita ini adalah termasuk lahan bukan bekas persawahan, tapi ini wajib kita pupuk yang kedua ya. Nah pupuk ya sepangkah biasa ya, saya bawa Ponska subsidi. Nah kita tabur sedikit saja ya, mungkin 1 sendok teh saja ya untuk pemupukan yang kedua. Nah seperti ini. Nah ini kita tabur sedikit saja ya, hanya untuk perangsang pertumbuhan. Yang jelas ya itu ya. Nah, pemupukan dilakukan di sore hari bisa, boleh pagi hari ya. Waktunya tidak terbatas. Yang jelas saat kita longgar ya, kalau petani itu nggak ada longgarnya kalau kita memang nggak berhenti bekerja ya. Nah ya dosisnya seperti itu tadi ya. Pemakaian pupuk kedua saya selalu memakai Ponska. Pupuk pertama pun itu ya, pupuk dasar juga sama ya. Kalau ada ini pakai SP36 ya. SP36 itu juga termasuk pupuk yang harus kita berikan kalau ada. Kalau nggak ada ya untuk pemakaian NPK saja sudah boleh ya. Pemakaian SP36 ini bisa juga digantikan dengan pupuk Vertipos ya. Nah, untuk pengganti kalau memang tidak terdapat di daerah Anda, mungkin adanya jenis Vertipos, itu juga bisa kita berikan ya. Nah untuk dosis itu perbandingannya 1:1 ya untuk pupuk campuran SP36 atau Ponska 1 dibanding Vertiposnya itu 1 ya, 1 kilo banding 1 ya. Nah ini untuk tanaman yang susulan bedanya sangat jauh ya. Usianya yang enggak disusul seperti ini, yang nyusul masih kelihatan
tidak ada rimbun sama sekali ya. Maka itu kita harus merawat ya, pasti yang jelas enggak bareng, malah iso panen itu gentian ya. Nah itu kita tabur seperti ini saja sudah ya untuk pemupukan yang kedua. Karena apa? Kalau untuk pemupukan pertama biasa saya lakukan tabur mengelilingi batang. Tapi kalau untuk pemupukan yang kedua agar lebih cepat ya kayak gini saja ya. Kita sambil berlari jalan kita tabur secara acak. Yang penting masih berada di dekatnya ini, dekatnya batang ya, seperti itu. Nah, tapi untuk fokus pemupukan pertama itu bisa kita lakukan tabur mengelilingi batang ya, itu biar terfokus saat penanaman masih awal ya. Tapi kalau sudah pemupukan kedua, akar kan sudah kemana-mana, jadi asal tabur saja sudah bisa diserap oleh tanaman ya, seperti itu. Yus metode ini yus ngono kuwi ya. Nah ini banyak yang belum, memang kegiatannya wah padat banget ya, jadi nggak sempat nyabutin gulma. Tapi setelah saya hitung, oh sudah waktunya pemupukan kedua. Ini ternyata saya datang, ya Allah Gusti ya. Yes, mengerikan. Yes. Sekali lagi ojo dicontoh ya, untuk tanaman kita terhalang yang namanya gulma. Nah ini untuk gulma satu lokasi ini memang hanya satu varietas rumput yang mengerikan nih. Ini mudah sebenarnya ya. Nah contohnya gini. Nah ini sekaligus Jumat bersih, hari ini Jumat. Nah berapa cabutan saja sudah sak genggaman tangan. Nah ini contoh nih loh. Ini wajib kita bersihkan ya. Wah tadi orang gawa tripod ya wis gerak-gerak ya, HP ini dipegang tanpa kameramen ini ya awake dhewe. Nah kegiatan hari ini Bang Heri sedang apa ya, ini nanti judulnya bersih-bersih lahan ubi ya, dari kerimbunnya rumput sekaligus pemupukan kedua. Pemupukan kedua biasanya saya lakukan kalau sudah tanaman itu di atas 1 bulan ya, seperti itu. Yes, konco-konco nek sing pengen mupuk di usia 60 hari juga boleh ya. Itu hanya menyesuaikan dengan tingkat kerimbunan kita. Tanaman kita. Tapi memang ideal banget kalau kita melakukan itu mengikuti pertumbuhan tanaman. Jadi kalau sudah kayak gini, ini wajib kita bersihkan rumputnya dulu ya, seperti ini. Jangan mengerikan pokoknya. Yang sudah itu sudah saya tabur ya. Mungkin cuman itu saja yang perlu sebelum kita pupuk ya, kita bersihkan. Tapi untuk lahan kita yang satu ini, nah ini sangat gembur banget ya. Ya iki lek wong jongko ngarani lemai unduk semut ya. Tapi kadar tingkat kesuburannya itu sangat kurang ya. Pemakaian pupuk kemarin awal dasar saya memakai Kohe Poyoh ya. Nah, ini lahan kita ini adalah lahan cepat kering. Kita untuk menghemat ini kemarin dasar atau pupuk dasarnya saya memakai Kohe Poyoh ya. Nah hasilnya kayak gini ya. Sekali pemakaian Kohe Poyoh itu bisa bertahan untuk 3 kali penanaman ubi jalar ya. Nah untuk kawan-kawan yang mempunyai kategori tanahnya tidak subur, nah ini solusi perdananya bisa memakai Kohe burung Poyoh atau mungkin ayam petelur atau ayam pedaging ya sebagai pupuk dasar ya. Nah ini sudah saya buktikan pemakaian pupuk itu bagus banget ya, hasilnya sesuai dengan harapan. Nah ini sudah beberapa kali atau sering kali di 3 tahun ini saya tanam di lahan ini ya, tetap bagus hasilnya, yaitu tadi ya, pemakaian pupuk dasar memakai Kohe dari unggas ya. Kita tidak memakai pupuk Kohenya sapi atau ayam, kambing ya, nggak berani. Yes, kenapa? Karena ya, yes halangan gitu aja ya. Jadi saya pemakaian Kohe ayam itu lebih bagus dan efektif untuk perkembangan tanaman yang ada di lahan saya. Contohnya aja yang ini, wah, ini ada cilembu juga bagus, ubi yang lain sama ya, kualitasnya mantap banget ya. Nah
Oke, terima kasih ya, itu tadi ya sekilas saja. Ini tak lanjutkan aktivitasnya menyabuti rumput gulma-gulma yang ada di sekitar ubi jalari Bang Heri yang wah mengerikan tenan. Akhirnya harus sebelum dipupuk wajib kita cabut, kalau tidak akan hilang semua nutrisi dimakan yang namanya rumput ya. Oke, tetap semangat, ambil segi positif dari kontennya Bang Heri hari ini. Semoga ada manfaat. Untuk yang kurang pas ya jangan dicontoh ya, karena kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa ya. Saya mohon maaf. Hari Jumat berkah, moga-moga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Tetap bersemangat para petani, lanjutkan aktivitas Anda untuk kesuksesan kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.